dalami ya. Jadi apapun bentuk laporan, pengaduan kan harus kita teliti dulu sejauh mana isi dari laporan pengaduan itu. Langsung membahasnya dalam segmen dialog. Saat ini di studio sudah bersama saya Bapak M. Yasin, mantan Komisioner KPK. Selamat malam Pak Yasin. Malam. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, nah ini bicara mengenai setelah novel kini Agus Raharjo. Artinya kalau lihat apakah memang ada upaya pelemahan KPK atau sebenarnya kalau dilihat memang ada permasalahan secara internal di dalam KPK itu sendiri. Selama menjadi komisioner apakah memang melihat adanya bibit-bibit dari konflik di internal KPK? Ya. Kalau konflik itu bagaimana kita memanage. Jadi perbedaan pendapat atau ketidaksamaan di dalam kacamata pandang terhadap suatu masalah tertentu itu selalu ada. Di organisasi manapun, baik pemerintah maupun swasta, di lembaga negara maupun lembaga pemerintah. Ya, pasti ada ya perbedaan pendapat dan argumen dan segala macam. Iya. Tapi kalau kemudian itu sampai menimbulkan friksi atau konflik yang akhirnya bisa memecah belah atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya kalau niatnya baik bahwa tugas dari KPK itu adalah memberantas korupsi, yang merupakan korupsi itu kan merupakan permasalahan bangsa. Dan ada katakanlah koordinasi antara pimpinan dengan seluruh jajaran, yaitu saling berkonsolidasi lah begitu. Saya kira itu bisa diselesaikan, hanya matter of time saja, waktu saja. Mungkin tidak sempat karena kesibukan begitu. Dan kasus ini apabila ada dugaan pelanggaran kode etik kan sedang ditangani oleh Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat di KPK atau Deputi PIPM, dan sebagaimana yang kita baca di media bahwa untuk proses pemeriksaan ini sedang berjalan. Jadi kita tunggu aja hasilnya seperti apa begitu. Oke, baik. Artinya dengan pelaporan seperti yang sebelumnya Novel Baswedan dilaporkan oleh sesama korps gitu ya, maupun dari korps kepolisian begitu. Nah, kemudian Agus Raharjo dilaporkan oleh salah satu LSM kepada kepolisian. Nah, apakah memang ada upaya pelemahan KPK yang kemudian sepertinya KPK ini diserang dari kanan kiri begitu, Pak? Ya bisa saja banyak orang yang menganggap seperti itu. Tapi kalau memang itu mekanisme internal sebagai delik aduan, saya kira ya nanti akan ada judgement dari pihak lembaga penegak hukum yang menerima laporan itu kan. Kalau itu adalah lingkupnya adalah standar operating procedure internal di KPK, itu penyelesaiannya ya internal. Tidak perlu sampai keluar begitu. Jadi kalau menurut saya itu ya misalnya saja pelanggaran secara administratif ya ditegakkan di internal, karena di internal itu ada pengawas internal. Kalau di instansi pemerintah seperti Irjen begitu diselesaikan secara internal. Kalau misalnya kritikan terus kemudian ada masukan dianggap penghinaan, nah itu kan lain soal. Itu lihat saja nanti seperti apa itu perkembangannya, baik itu di pengawas internal maupun yang sedang menerima laporan itu di Polda gitu. Jadi kan semuanya harus berbasis pada hukum begitu. Iya. Nah kalau untuk kasus Agus Raharjo ini bagaimana? Memang dilaporkannya adalah sebagai ketika waktu itu menjabat sebagai ketua LKPP, yang masalah KTP elektronik, kasus korupsi KTP elektronik. Ya, kalau secara kelembagaan namanya kan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Itu murni untuk menata kebijakannya. Sedangkan untuk praktek secara operasional pengadaan barang dan jasa itu diserahkan semua ke instansi masing-masing. Kalau misalnya seluruh instansi itu, misalnya beberapa instansi yang pada saat yang sedang dilaporkan ini ada beberapa instansi yang sedang berkonsultasi, itu sih wajar-wajar aja. LKPP itu tempat untuk berkonsultasi. Tapi kembali kepada apabila ada laporan yang ada misalnya indikasi pidananya, ya silakan saja kan. Tapi kalau kita melihat lembaganya kan bukan ikut campur dalam pengadaan barang dan jasa, tapi hanya sebatas framework untuk kebijakan barang dan jasa itu harus transparan, harus berakuntabel, harus secara elektronik untuk menghindarkan korupsi. Malahan LKPP itu bukan kok artinya terlibat di dalam korupsi lah. Ini kan bertentangan kurang kuat atau salah sasaran, bisa dikatakan seperti itu Pak Yasin? Ya ini tadi kan lembaganya yang saya bilang. Tapi kalau memang ada misalnya indikasi ada keterlibatan, ya itu kan silakan saja, nanti kan silakan aja dilaporkan, dan nanti kan penegak hukum yang akan memberikan apa istilahnya
penyampaian kepada publik apakah memang ada indikasi pidana atau tidak gitu loh. Karena kalau yang namanya indikasi korupsi itu kan harus ada katakanlah bukti material bahwa dia itu misalnya saja melakukan pelanggaran, menyuruh, menerima kickback atau uang balik yang berupa misalnya uang yang berasal dari uang korupsi itu yang dibagi-bagi misalnya seperti itu. Kalau itu ada data-datanya ya silakan saja kan semuanya kembali kepada bukti material ada atau tidak. Kalau tidak ada ya jangan sampailah ada rekayasa yang baru seperti cicak buaya yang kesekian kan tidak bagus. Artinya tidak ada masalah dibikin-bikin masalah. Itu harapan kita kan jangan seperti itu. Jangan tapi kalau kembali, memang ada pidananya ya silakan saja, artinya di proses lanjut kan. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya di Ada Berita Petang. Tadi saya sempat bertanya mengenai kalau kemudian ketuanya dilaporkan, penyidiknya juga dilaporkan oleh sesama penyidik juga, ini apakah kemudian akan mengganggu kinerja dari KPK? Walaupun sebenarnya ada pembagian, tapi kan setidaknya ada legitimasi, kepercayaan masyarakat melihat kok ini ada, apakah memang ada konflik internalnya, apakah memang sebenarnya bagaimana sih Pak Yasin melihatnya? Ya, kalau kita runtun masalahnya, sebagaimana yang artinya sudah berlalu pada kepemimpinan yang sebelumnya, periode 2, 3, dan 4. Kalau periode 1 adalah capacity building dan belum ada istilahnya fight back atau serang balik kepada KPK. Pada saat KPK itu menangani kasus-kasus yang besar yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum. Karena penyelenggara negara itu adalah high ranking official, yaitu pejabat tinggi negara. Jadi misalnya kalau direktur saja pelakunya tidak akan membuat heboh begitu ya. Bukan, kalau direktur saja bukan istilahnya dirjen atau tingkat eselon 1 itu belum penyelenggara negara. Sehingga sesuai dengan amanat di pasal 11 itu memang yang ditangani KPK itu adalah kasus-kasus besar yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum, penyelenggara negara dan pihak lain yang terkait kasus korupsinya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Artinya yang ingin kita sampaikan itu KPK sedang menangani kasus besar yang melibatkan oknum-oknum pejabat negara. Tentu ini menjadikan suatu katakanlah kebiasaan bahwa ada semacam serang balik itu dengan berbagai cara lah tentunya itu. Seperti yang sekarang ini dibuat konflik di tingkat misalnya pelaksana tugas, termasuk pimpinannya juga dilaporkan. Ini bukan kali pertama. Jadi kita harapkan bahwa KPK tetap berjalan dengan baik, jangan sampai tergoyahkan atau terhambat di dalam penanganan kasus, karena KPK itu kolektif dan kolegial. Jadi misalnya satu orang itu sedang dilaporkan menjalani proses hukum, bukan berarti itu kasusnya mandek, tidak. Jadi tetap jalan. Misalnya 1-2 penyidik atau penyelidik atau siapapun yang ada di KPK sedang tersangkut kasus hukum, ya kita harapkan tugas dan fungsi KPK tetap berjalan walaupun apabila dikatakan apa tidak terganggu. Yang jelas ya bagaimanapun juga terganggu. Terganggu. Kalau itu pengalaman kami itu terganggu sekali. Gitu. Seberapa parah kalau misalnya ini adalah ketua yang dilaporkan, artinya seberapa parah akan mengganggu sistem begitu? Artinya akan mengganggu. Ya hiruk pikuknya ini kadang-kadang kehilangan konsentrasi. Gitu. Konsentrasinya tidak terpusat pada penanganan kasus, tapi terpecah ke yang lain-lain. Tapi kalau kasusnya tetap berjalan. Di periode 2 kan seperti itu juga. Itu kami tetap berjalan. Namanya pimpinan KPK itu berlima, bukan kok tergantung pada ketua, bukan seperti lembaga misalnya yang diketuai oleh kepala. Kalau ini kan pimpinan, jadi ada ketua, artinya di dalam undang-undang di pasal 21, Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, bahwa pimpinan KPK itu ya ketua dan wakil ketua, bekerja secara kolektif dan kolegial, dan pengambilan keputusan itu adalah dilaksanakan secara misalnya aja secara kolektif dan kolegial itu. Nah, tadi Pak Yasin mungkin menyebutkan, adakah kemungkinan ini ada skenario serangan balik dari pihak-pihak tadi yang karena KPK sedang menangani kasus besar, misalnya KTP elektronik. Pak Agus sendiri juga dilaporkan masalah kasus KTP elektronik begitu. Apakah memang ada serangan balik, upaya untuk, artinya kan kalau tidak salah tadi juga disebutkan sebenarnya kalau ada kasus kemudian dianggap ada unsur pidana, ini harus lengser gitu. Nah, apakah ada upaya untuk melemahkan pimpinan KPK dengan melengserkan salah satu persatu dari pimpinan KPK? Iya. Jadi kita harapkan bahwa ini kan tadi disampaikan oleh
Pak Jaksa Agung itu, ada MOU bahwa apabila ada ketiga instansi ini ada misalnya ada permasalahan yang menyangkut laporan kemudian diproses hukumnya gitu kan harus saling memberitahu gitu. Jadi untuk menghindari bahwa yang sebenarnya bukan kasus untuk dijadikan kasus itu jangan sampai terjadi. Atau kasus rekayasa jangan sampai. Atau yang karena di KPK itu undang-undangnya di pasal 32 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu angka C itu bahwa apabila pimpinan KPK itu tersangka maka dia harus turun dari atau lengser dari jabatannya. Ini tidak seperti di lembaga-lembaga lain. Ini tidak equality before the law sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau lengser itu ya harus terpidana. Kalau yang tersangka kan belum tentu kalau belum bersalah, terbukti, belum tentu ada buktinya misalnya. Terus kemudian bisa saja dikeluarkan SP3, tapi kan sudah terlanjur lengser. Ini salah satu kelemahan di Undang-Undang KPK. Ini nggak tahu seperti itu desain hukumnya itu kok seperti itu. Gitu. Kita mengharapkan ya kembali kepada profesionalitas dari ketiga penegak hukum yang ada di Indonesia ini, kepolisian, Kejaksaan Agung maupun KPK itu harus profesional lah. Begitu, Baik, Pak Yasin, terima kasih telah bergabung bersama kami dan pemirsa kita akan beralih ke informasi lain.